Eva, silakan. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk pemaparan Anda. Saat ini kami masih tersambung dengan pakar hukum pidana Prof. Hipnu. Prof. Hipnu masih bisa mendengar suara saya? Ya, masih Mbak Eva. Baik, Ya, selamat siang. Prof. Hipnu, tadi kita sudah simak ya penjelasan dari Febrian Ahmad terkait dengan timeline kasusnya. Kalau kita lihat, Mario Dandi ditetapkan tersangka 23 Februari. Lebih dari 3 bulan untuk proses penyidikan. Akhirnya hari ini 6 Juni, sidang perdana penganiayaan David Ozora digelar. Butuh 3 bulan, Prof. Hipnu. Bagaimana Anda melihat perjalanan kasus ini? Ya tidak salah. Tidak salah. Memang undang-undang penyelesaian itu disesuaikan dengan jumlah penahanannya, Mbak. Penahanan. Jadi penegakan hukum di Indonesia itu biasanya penahanan terkait dengan upaya paksa pelimpahan itu dihabiskan. Ini yang kadang-kadang dalam kacamata akademik tidak sesuai dengan asas cepat kan itu. Padahal konsep asas cepat itu secepatnya kan itu loh. Tapi pertanyaannya kita harus melihat kan beban pekerjaan penyidik, penuntut umum dan sebagainya. Ini yang menjadikan agak lama. Ini memang evaluasi, Mbak. Coba kalau kita nanti lihat di RUU KUHP ke depan, Mbak, itu sangat limit sekali. Ini suatu tantangan. Jadi kebiasaan yang sangat panjang itu harus segera mungkin dicari solusinya. Karena RUU KUHP ke depan maksimal itu kalau nggak salah itu hanya 6 kali 24 jam. Itu harus dilimpahkan. Pertanyaannya mampu atau tidak? Ini yang dilakukan. Oke, terhadap perkara itu. Karena dalam hal perkara David ini tampaknya memang perlu ada suatu sinergi. Barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum itu harus merupakan satu kesatuan. Yang istilahnya pra penuntutan. Karena apa yang terjadi di penuntut umum itu yang bertanggung jawab penempatan di persidangan pembuktian adalah penuntut umum. Oleh karena itu penuntut umum harus betul firm dengan bukti-bukti yang disampaikan kepada penyidik kepada penuntut merupakan satu kesatuan. Sehingga dalam dakwaannya tadi nanti tidak ada celah sedikit pun, tidak ada celah obskur kabur, khususnya masalah tempus dan lokus deliktinya. Karena konsekuensinya tadi kalau nggak salah si Sen akan mengajukan eksepsi kan. Kalau terhadap eksepsi itu nanti terkait misalkan surat dakwaan obskur terkait dengan lokus dan delik kabur, itu berpotensi masalah surat dakwaan yang dalam teori hukum menjadikan batal. Nah, kalau batal kan kembali lagi, Mbak. Tapi kalau Mario tadi kalau nggak salah tidak mengajukan eksepsi ya. Mudah-mudahan mungkin penasihat hukum berpikir wah sudah jelas ini sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk melakukan suatu eksepsi. Terhadap Sen kelihatannya ada celah sehingga penasihat hukum mengajukan eksepsi. Lah itu yang harus disiapkan oleh penegak hukum khususnya penuntut umum untuk membentengi sehingga surat dakwaan itu betul-betul firm siap untuk disidangkan di dalam suatu persidangan. Iya, tapi Prof. Hipnu kalau kita bandingkan ya dengan persidangan AG atau anak AG itu kan lebih cepat kalau dibandingkan dengan Mario dan juga Shen. Apa yang membuat lama begitu ya sampai akhirnya keluarga David Ozora protes terkait dengan lamanya proses dari penyidikan ke persidangan. Nanti kita akan bahas lagi ya Prof. Hipnu, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami